Bursa Efek Indonesia akan melakukan penyesuaian regulasi tentang jenjang perubahan harga maksimum atau maximum price movement untuk meningkatkan transaksi perdagangan reksadana yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau Exchange Traded Fund atau ETF. Nah, apa itu ETF dan seperti apa perubahan harga maksimumnya? Kita bergabung dengan Bapak Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Pak Laksono, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Laksono, ini mungkin masih banyak orang yang belum familiar dengan produk ETF ini. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan produk ETF dan kemudian perkembangannya di Indonesia itu seperti apa, Pak Laksono? Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas acara ini. Baik, ETF itu adalah Exchange Traded Fund, yaitu suatu kumpulan dari instrumen, bisa instrumen berupa saham ya atau equity, bisa berupa obligasi, yang kemudian dikumpulkan di dalam suatu unit ya, di mana unit ini kemudian dicatatkan di bursa oleh manajer investasi dan di mana para investor baik investor institusi maupun investor asing, institusi maupun retail dapat membelinya di market dan melakukan jual beli sebagaimana layaknya jual beli saham seperti biasa. Nah, keunggulannya apa? Tentunya dengan ETF ini kita membeli suatu produk yang terdiversifikasi, misalnya ETF IDX 30, yaitu ETF yang isinya saham-saham yang ada di IDX 30. Jadi dengan membeli ETF IDX 30, basically seorang investor itu akan melakukan suatu investasi dengan menggunakan benchmark IDX 30, di mana pergerakan harga ETF tersebut seperti harga saham mengikuti basket atau kumpulan dari saham-saham IDX 30 atau mengikuti indeks IDX 30 itu sendiri. Demikian. Baik, Pak Laksono, bedanya dengan sedikit mengenai perkembangannya ETF ini pertama kali produknya ada di Indonesia di tahun 2007. Kemudian kita lihat ya perkembangannya memang agak lambat pada awal-awal, tapi kita lihat di 3 atau 4 tahun terakhir, terutama 3 tahun terakhir, ETF ini kemudian menjadi suatu produk yang cukup populer, di mana saat ini Indonesia memiliki 45 ETF produk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah ini jumlah yang tertinggi di ASEAN ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Malaysia yang 20, Thailand ada 16, dan Singapura ada 28. ETF products di Indonesia ini adalah produk yang mengalami peningkatan popularitas yang cukup tajam. Dan saya rasa tujuan utama dari Bursa Efek Indonesia ini adalah semakin mempopulerkan perdagangan ETF ini dan produk ETF ini sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Laksono, yang paling membedakan produk ETF ini dengan produk investasi konvensional itu apa, Pak Laksono? Kalau misalnya kita membeli saham ya, misalnya saya membeli saham Telkom atau saya beli saham Bank Mandiri atau saham apapun, itu kita kan membeli unit saham itu secara langsung ya, di mana risiko maupun keuntungan dari saham itu sangat terkonsentrasi gitu ya. Sedangkan kalau kita beli ETF dengan jumlah yang sama, katakan saya membeli dengan harga 10 juta ETF IDX 30, 10 juta saya itu tersebar di saham-saham yang ada di IDX 30. Jadi saya melakukan diversifikasi dengan mudah dan simpel. Demikian, pada intinya adalah diversifikasi. Tapi saya juga bisa melakukan jual beli seperti biasa di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana saya jual beli saham. Baik, Pak Laksono, ini strategi Bursa Efek Indonesia ini dalam mengembangkan produk dan pasar ETF di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Ya, ETF sendiri itu kami mencatat AUM-nya ya, atau Asset Under Management itu mengalami titik puncaknya di bulan November 2019, mencapai 15,5 triliun total dari dana yang dikelola oleh ETF ini yang jumlahnya tadi saya sebutkan. Kemudian tentunya pandemi datang dan di bulan Maret tahun 2020 dari 15,5 triliun ini turun menjadi 11,7 triliun. Tapi kemudian kita juga lihat dengan semakin maraknya perdagangan transaksi atau investor retail yang ada di Bursa Efek Indonesia, ETF ini juga mengalami rebound yang cukup kencang, sehingga di bulan Oktober tahun ini 2020
AUM atau Asset Under Management dari ETF ini kembali almost balik ke 14,2 triliun. Jadi recovery-nya sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa ETF ini adalah produk yang ternyata digemari gitu oleh para investor. Nah, bagaimana Bursa Efek Indonesia ingin menambah popularitas? Yang kami lihat adalah walaupun produk ini sudah banyak gitu ya secara jumlah, cuman yang kita perlu tingkatkan adalah transaksi di pasar sekunder, transaksi di antar sesama investor. Nah, ini kami sudah melakukan beberapa relaksasi, diantaranya misalnya kami melakukan relaksasi terhadap fee daripada dealer partisipannya dari ETF ini. Kemudian yang baru-baru ini kami lakukan adalah kami membuat maksimum price movement ini lebih mudah dilakukan. Dalam arti kata lebih fleksibel. Sehingga kami harapkan perdagangan ETF ini akan semakin marak, terutama untuk perdagangan di pasar sekunder, sehingga menjadi liquid seperti juga saham-saham besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Demikian. Ya. Pak Laksono, respon dari dealer partisipan ETF ini berkaitan dengan kebijakan pemberian insentif yang sudah diberikan sejak tahun 2019 itu seperti apa, dan kemudian dampaknya terhadap perkembangan ETF itu bagaimana, Pak Laksono? Ya, kalau kita lihat ya, perdagangan di pasar sekunder itu sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat sebelum relaksasi ini diberikan, transaksi harian rata-rata dari ETF ini di pasar sekunder tuh cuma 1,3 miliar. Ya, sekarang kita lihat dengan relaksasi yang kita berikan sebelumnya sudah mencapai 3 miliar rupiah, yaitu kenaikan yang lebih dari 2,5 kali lipat ya. Itu untuk periode bulan Maret sampai dengan Agustus 2020 ini, periode masa pandemi. Nah, ini memang 3 miliar ini memang relatif kecil dibanding dengan transaksi harian di Bursa Efek Indonesia yang kemarin itu mencapai katakan 15 triliun secara total. Tapi kami harapkan popularitas ini dengan tambahan adanya relaksasi untuk di pergerakan harga maksimum ini dapat meningkatkan semakin baik ya minat untuk orang melakukan transaksi. Jadi kami harapkan di tahun depan transaksi yang sekarang 3 miliar ini mungkin bisa meningkat 2-3 kali lipat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Laksono Widodo telah bergabung bersama kami dalam Zona Bisnis. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Laksono. Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia menyesuaikan pergerakan harga maksimum untuk dapat meningkatkan likuiditas perdagangan, exchange trade fund atau disingkat dengan ETF. Dengan ditetapkannya maksimum price movement ini, perdagangan ETF diharapkan menjadi tidak terbatas dan diharapkan investor akan lebih efisien dalam melakukan kegiatan transaksi. PT Bursa Efek Indonesia memastikan maksimum price movement sebelumnya hanya ditetapkan sebanyak 10 kali fraksi harga ETF. Namun saat ini telah disesuaikan menjadi tidak terbatas, sebagaimana diatur dalam peraturan nomor IIC tentang perdagangan unit penyataan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa. Direktur Pengembangan Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi, dengan melihat perkembangan ETF, BI kembali melakukan inovasi dengan menyesuaikan maksimum price movement. Diharapkan inovasi ini bisa lebih memudahkan dealer partisipan ETF dalam memberikan kuotasi sesuai dengan volatilitas pasar. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan saat ini sudah ada 7 dealer partisipan dibandingkan hanya 2 pada 3 tahun lalu. Selain itu, jumlah produk ETF juga bertambah menjadi 45 produk dibandingkan hanya 14 produk pada akhir tahun 2017. Sementara jumlah penerbit ETF kini sudah mencapai 22 manajer investasi dibandingkan hanya 3 manajer investasi pada akhir 2017. Jumlah dana kelolaan atau aset under management atau AUM kini mencapai 13,3 triliun rupiah dibandingkan hanya 8 triliun rupiah pada 2017. Untuk pertumbuhan transaksi ETF secara tahunan telah mencapai 40%. Jakarta, Gilang Praditya untuk Adi Exchange. Ya,
Ya, dan untuk informasi, launching sudah dilakukan pada pagi tadi di Bursa Efek Indonesia, launching perubahan maksimum price movement ETF. Dan untuk mengenal lebih dekat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi saat ini, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hasan, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat-sehat. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih juga Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Launching perubahan maksimum price movement ETF ini sudah dilakukan pagi tadi, begitu Pak Hasan ya? Betul sekali, dengan pemberlakuan ketentuan untuk ini. Ya, sebelum kita membahas lebih detail Pak, perubahan apa saja yang terjadi, mungkin sebagai background Pak Hasan, sebenarnya apa yang maksud dengan produk ETF Pak, dan bagaimana perkembangan ETF di Indonesia sampai saat ini? Ya, terima kasih Mas David. Memang betul produk ETF ini harus lebih sering kita kenalkan ya, agar dipahami. Jadi ETF ini sebetulnya tidak lain adalah produk reksadana atau fund. Hanya berbeda dengan reksadana yang biasa, ETF ini kemudian dapat dicatatkan dan selanjutnya diperdagangkan di bursa. Sehingga investor kita itu dapat melakukan pembelian atau penjualan produk ETF ini di bursa, sama seperti halnya investor membeli atau menjual saham. Dan memang dapat dilakukan melalui anggota-anggota bursa kita yang dimanapun. Jadi ETF ini memang seperti reksadana yang kemudian dapat dicatatkan dari perdagangan, jadi berbentuk hybrid. Dan ETF ini memang memiliki banyak keunggulan sebetulnya jika dibandingkan produk reksadana yang biasa. Misalnya dari aspek transparansinya, di mana isi portfolionya itu berbeda dengan reksadana biasa. Untuk ETF akan dipublikasikan di website bursa setiap harinya, sehingga para investor akan yakin dan tahu persis apa isi portfolio dari ETF ini. Kemudian transaksinya juga fleksibel ya, dapat dilakukan kapan saja sepanjang jam perdagangan bursa seperti layaknya saham. Lalu produk ini juga cenderung lebih efisien karena dapat ditransaksikan baik di pasar primernya maupun di pasar sekundernya, dengan penyelesaian transaksi sama seperti transaksi saham juga, yaitu di T+2 atau 2 hari setelah transaksi dilakukan. Baik. Dan ETF ini juga sangat cocok bagi para investor yang memiliki keterbatasan modal nih Mas David, karena biasanya ETF ini berisi keranjang aset, di mana underlying-nya bisa kumpulan aset yang baik. Misalnya ETF berdasarkan saham-saham dalam IDX 30 misalnya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali keunggulannya. Baik, Pak Hasan, dari sisi perkembangan bagaimana posisi ETF sampai sejauh ini? Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan beberapa negara tetangga, apakah perkembangan produk ETF di Indonesia masuk ke dalam kategori cukup baik, Pak? Ya, jadi ETF itu sebenarnya bukan produk yang baru nih Mas David. Sebenarnya sudah kita kenalkan sejak awal di tahun 2007 yang lalu. Tapi mungkin kalau kita kilas balik, selama 10 tahun pertama perkembangannya itu sangat terbatas. Jadi di 2007 lalu, misalnya di tahun pertama hanya terdapat 2 produk ETF. Selama 10 tahun sampai dengan 2017, itu perkembangannya baru sampai 10 ETF ya. Nah tapi 3 tahun belakangan ini Mas David, kita mencatat perkembangan yang baik, di mana kita sejak 2018, bursa betul-betul fokus untuk terus mendorong pengembangan produk dan pasar ETF ini. Sehingga di 2018 kemudian dari angka 14 produk ETF di 2017 meningkat menjadi 24. Lalu selanjutnya di tahun lalu 2019 meningkat menjadi 38, dan sampai dengan saat ini di 2020 sudah ada tidak kurang dari 45 produk ETF yang ada di bursa kita. Nah, angka 45 produk ETF ini kalau kita bandingkan dengan bursa lain di ASEAN misalnya, berdasarkan data terakhir di WFE, World Federation of Exchange, kita di Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa di ASEAN dengan jumlah ETF yang terbanyak. Baik. Karena negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura baru memiliki 28 ETF. Thailand itu 16 ETF, Malaysia 20, dan Filipina hanya 1 ETF. Jadi alhamdulillah selama 3,5 tahun terakhir ini perkembangannya sangat baik sekali.
Baik, tapi dari sisi pengenalan, kepopuleran, tampaknya ETF masih jauh di bawah dari pergerakan saham atau investor dari saham indeks harga saham gabungan, begitu Pak Hasan. Apakah memang dengan launching perubahan maksimum price movement ETF ini merupakan salah satu langkah strategi juga Pak yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mendongkrak likuiditas, untuk mendongkrak kepopuleran dan lebih mengenalkan lagi produk ini kepada calon investor di Indonesia? Betul sekali Mas David. Tepat seperti yang disampaikan, jadi tantangan terbesar kita untuk produk dan pasar ETF ini rupanya adalah tadi ya, pemahaman dan pengenalan kepada investor, sehingga keunggulan dan nilai-nilai yang manfaat yang lebih baik dari ETF ini dapat kemudian disambut dengan minat pemilikan maupun transaksi setiap harinya di bursa. Karena ETF memang memiliki fleksibilitas untuk dilakukan transaksi yang baik seperti saham. Nah, untuk itulah bursa sebetulnya 3-4 tahun ini betul-betul melakukan serangkaian inisiatif dalam rangka terus mendorong pengembangan produk dan pasar ETF ini. Kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama baru-baru ini kita sangat fokus untuk mengenalkan ini kepada para investor domestik retail kita, yang sebetulnya dengan keterbatasan modal sekalipun dapat memilih produk ETF dengan underlying aset yang sudah misalnya terdiversifikasi berupa aset yang baik, saham-saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Kami juga sudah mengembangkan ekosistem dari produk dan pasar ETF, misalnya keterbatasan MI yang dulu hanya terbatas 2-3 MI saja, sekarang sudah ada 22 manajer investasi yang menerbitkan ke 45 produk ETF yang saat ini ada. Lalu penyedia likuiditas transaksi di pasar primer dan sekunder, yaitu dealer participant untuk ETF juga kita kembangkan. Dari yang semula hanya ada 2 dealer participant, hari ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 7 anggota bursa yang bertindak sebagai dealer participant. Jadi mudah-mudahan ini semua mendorong pengembangan lebih lanjut di produk dan pasar ETF. Ya, terkait dengan launching perubahan maksimum price movement dari ETF Pak Hasan, secara teknis perubahan apa yang terjadi di sini, kemudian manfaat apa yang akan didapatkan oleh para investor terkait dengan perubahan ini? Ya, nah perubahan ini betul-betul kami lakukan karena merespon masukan dan juga kebutuhan tuntutan dari para investor serta dealer partisipan ETF. Di mana di ketentuan yang lama sebelumnya terdapat pembatasan nilai maksimal perubahan harga setiap harinya untuk satu seri ETF, yaitu hanya 10 tik saja. Jadi kira-kira hanya bisa naik maksimum Rp10 per harinya. Nah, ketentuan yang baru saja kita luncurkan, yaitu kita muat dalam perubahan ketentuan 2C di Bursa Efek Indonesia, yaitu tentang perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa atau ETF ini. Perubahan mendasarnya adalah kita menghilangkan, Mas David, pembatasan pergerakan harga maksimum yang diizinkan setiap harinya. Nah, sehingga kalau kita cermati nih, volatilitas harga yang terjadi di bursa kita belakangan ini, yang semula misalnya karena adanya pembatasan maksimum pergerakan harga ETF itu menjadi membatasi, nah, dengan pemberlakuan ketentuan yang baru ini kita harapkan keterbatasan itu menjadi tidak lagi ada, sehingga terus akan menambah minat untuk aktif transaksi dan memiliki dari para investor dan juga dealer partisipan sebagai liquidity provider kita, Mas David. Baik, ekspektasinya seperti apa nantinya Pak Hasan, terutama antusiasme dari para pelaku pasar nantinya? Betul sekali ya, jadi baru hari ini kita luncurkan, kita sudah melihat manfaatnya, Mas David. Kita melihat beberapa seri ETF yang semula sulit ditransaksikan karena harganya sudah jauh di luar harga yang wajar sesuai dengan volatilitas pergerakan harga naik 2-3 hari terakhir misalnya. Pagi ini kita melihat beberapa seri ETF dapat kemudian ditransaksikan dengan loncatan harga yang cukup tinggi mengikuti perkembangan naiknya harga-harga saham sebagai underlying-nya pada beberapa hari belakangan ini. Nah, inilah yang sebetulnya kita ekspektasikan. Jadi dihilangkannya pembatasan pergerakan harga maksimal ETF harian ini kemudian mendorong
mekanisme penciptaan harga yang lebih wajar terjadi untuk produk dan transaksi di pasar sekunder ETF ini, Mas David. Baik, Pak Hasan, sebenarnya tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bursa Efek Indonesia, Pak, dalam implementasi pengembangan produk ETF di Indonesia? Tadi Anda katakan ini sudah diluncurkan dari 2007, lebih dari 10 tahun belakangan, tapi dari sisi minat, antusiasme masih cukup kurang ini. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ke depannya? Tentu inovasi tidak hanya berhenti sampai di sini saja, Pak Hasan. Betul sekali, Mas David. Jadi kita betul di 2017 dan 2018 kita betul-betul menyadari adanya kekurangan dan kebutuhan untuk disempurnakannya ekosistem dari produk dan pasar ETF. Terbukti setelah 10-11 tahun produk ini dikenalkan di pasar, perkembangannya sangat terbatas. Nah, di 2018, Mas David, kita memiliki strategi pengembangan tahap pertama, yaitu menyempurnakan dan lebih menyehatkan ekosistem dari ETF ini dengan mendorong minat kepesertaan dari lebih banyak manajer investasi. Dan alhamdulillah hari ini kita mencatat hasilnya sudah sangat baik, dari hanya 2 MI di tahun 2017, sekarang sudah ada 22 manajer investasi yang aktif. Lalu penyedia likuiditas transaksi di pasar primer dan sekunder, yaitu para dealer partisipan, juga kita melihat adanya kebutuhan pengembangan. Dan kita sangat fokus membina mereka dan memberikan pendampingan untuk mengundang minat kepesertaan dari anggota bursa lainnya menjadi dealer partisipan. Dan alhamdulillah hasilnya juga sudah terasakan, dari hanya sejumlah 2 dealer partisipan di 2017 akhir, sekarang kita mencatat sudah ada 7 dealer partisipan yang beraktivitas. Nah, di strategi tahap kedua, kita sekarang sedang masuk ke fase untuk fokus mendorong likuiditas transaksinya sendiri, Mas David. Nah, tantangannya lain lagi, jadi cukup banyak yang harus kita lakukan. Baik, Pak Hasan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Tadi kita sudah menangkap beberapa poin dengan tujuan dari pengembangan yang dilakukan, dan semoga ini mendapatkan tanggapan positif, Pak, dari jumlah partisipan, jumlah dealer nantinya, dan kemudian kepopuleran dari produk-produk ETF ini akan sama sejajaran dengan beberapa produk investasi saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Pak Hasan. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mas David. Sehat selalu. Terima kasih, ada Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita membahas launching perubahan maksimum price movement ETF. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk mendorong pengembangan ekosistem Exchange Traded Fund atau ETF, Bursa Efek Indonesia akan menyesuaikan ketentuan maksimum price movement ETF. Nantinya, kebijakan ketentuan maksimum price movement ini akan berubah dari maksimal 10 tik menjadi tidak terbatas. Menurut Direktur Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi, ini merupakan langkah lanjutan yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia untuk memberikan insentif bagi dealer partisipan maupun produk tersebut, begitu ya, produk ETF. Hasan juga mencontohkan Bursa Efek Indonesia telah membebaskan biaya transaksi yang dilakukan oleh dealer partisipan pada tahun lalu. Dan data dari Bursa Efek Indonesia sejauh ini, ekosistem ETF di Indonesia terus berkembang dan menunjukkan tren positif, di mana jumlah produk per akhir September 2020 mencapai 45 ETF, terdapat 7 dealer partisipan dan sebanyak 22 manajer investasi. Ya, sejauh apakah perkembangan Exchange Traded Fund atau ETF di Indonesia? Kami akan langsung mengulasnya bersama dengan Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia. Selamat sore, Pak Laksono. Mungkin kita mulai begitu ya, kita awali dengan apa sebenarnya produk ETF ini. Mungkin sekedar memberikan edukasi juga kepada masyarakat yang masih sangat awam begitu ya terkait mengenai produk ini, dan bagaimanakah sejauh ini perkembangan ETF di Indonesia? Terima kasih. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Tadi sudah disebutkan mengenai ETF atau Exchange Traded Fund.
Basically, exchange traded fund ini adalah basket of investment. Jadi suatu kumpulan dari apakah itu obligasi, atau itu saham, atau instrumen lain yang dikemas menjadi suatu unit penyertaan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dikeluarkan melalui pasar perdana oleh aset manajer atau manajer investasi, dan kemudian juga bisa diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder. Jadi yang membedakan adalah apabila kita membeli saham misalnya, membeli saham A atau B atau C, itu kita punya resiko tentunya terkonsentrasi di 3 saham tersebut. Sedangkan kalau kita membeli ETF, mungkin kita membeli suatu kumpulan saham atau bahkan indeks yang konstituennya bisa banyak sekali, sehingga kita dapat melakukan diversifikasi risiko dengan sangat mudah. Dan ini bisa diperdagangkan secara langsung di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme jual beli saham seperti biasa. Demikian singkatnya mengenai ETF. Oke, Pak Laksono, kita beralih lagi ke informasi di mana Bursa Efek Indonesia, maksud kami ini memiliki strategi tentunya ya dalam mengembangkan produk dan juga pasar ETF di Indonesia untuk memanfaatkan momentum nih untuk pertumbuhan ETF yang ada saat ini. Seperti apa strateginya, Pak Laksono? Begini, ETF ini pertama kali produknya muncul di tahun 2007 ya. Kemudian memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi boleh dibilang semenjak 3-4 tahun terakhir pertumbuhan ETF di Indonesia ini melonjak secara drastis ya. Dan bahkan di dalam ETF ini sudah ada ETF yang memperkenalkan ESG atau yang disebutkan dengan sustainability atau green products ya. Dan kalau kita lihat ya, saya sambil melihat chart saya ini, Indonesia itu memiliki produk ETF terbanyak. Ada 45 produk ETF di Indonesia dibandingkan dengan Singapura yang ada 28, Thailand 16, dan Malaysia 20. Dan ini pertumbuhan yang sangat signifikan sudah kita lihat sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, satu hal yang menarik bahwa ETF ini AUM-nya atau aset under management-nya mencapai nilai tertinggi sebesar 15,5 triliun di bulan Oktober 2019. Kemudian tentunya pandemi melanda dunia, turun ke nilai 11,7 triliun di bulan Maret 2020. Pada saat itu pandemi baru mulai, kalau kita ingat. Tapi sekarang posisinya sudah kembali ke 14,2 triliun, hampir mencapai posisi tertinggi yang pernah dicatat di tahun 2019. Jadi saya rasa ETF ini merupakan seperti di negara-negara yang sudah memperkenalkan ETF sejak lebih lama dari Indonesia, adalah salah satu venue of investment yang sangat umum digunakan baik oleh pemodal institusi maupun pemodal retail. Apa yang kurang di Indonesia? Yang kurang di Indonesia adalah perdagangan ETF di pasar sekunder. Ya, kalau kita lihat secara sejarah, walaupun nilai ETF sendiri itu mencapai 15 triliun katakan, tapi perdagangan hariannya sebelum masa pandemi hanya 1,3 miliar. Dan untuk itu Bursa Efek Indonesia sudah melakukan beberapa breakthrough, antara lain dengan membebaskan beberapa fee yang kami anggap perlu untuk meningkatkan transaksi ini, sehingga transaksi ini setelah masa pandemi sudah meningkat dari 1,3 miliar ke 3 miliar rupiah per hari. Tapi ini pun tetap relatif masih kecil, sehingga salah satu yang kami lakukan saat ini adalah perubahan peraturan yang memudahkan ETF diperdagangkan di pasar sekunder. Demikian, terima kasih. Oke, nah ini mungkin salah satunya karena terkait kebijakan pemberian insentif juga ya Pak Laksono ya kepada dealer partisipan ETF yang telah diberlakukan sejak 2019. Nah ini seperti apa sih responnya dari dealer partisipan ETF begitu ya terhadap kebijakan ini, dan dampaknya seperti apa nih efeknya untuk kontribusinya terhadap perkembangan ETF sendiri? Ya, seperti saya bilang tadi, kenaikan transaksi harian sudah terasa dari 1,9 miliar per hari menjadi 3 miliar. Dan saya rasa juga bagi dealer partisipan sendiri akan semakin banyak bagi mereka yang sudah berpartisipasi, dan tentunya ini akan menambah pilihan bagi para investor untuk melakukan transaksi di ETF ini di Bursa Efek Indonesia. Tentunya kami
mengharapkan dengan adanya perubahan peraturan ini, jumlah transaksi harian yang tercatat sekitar 3 miliar ini dapat meningkat lebih banyak lagi. Kami harapkan mungkin 2-3 kali lipat di tahun depan, sehingga ETF ini benar-benar menjadi instrumen investasi yang liquid dan mudah diperjualbelikan di pasar sekunder. Seperti juga seperti juga halnya dengan saham. Oke, Pak Laksono, ini kan ada harapan juga nih ya dari Bursa Efek Indonesia khususnya dengan adanya pemberlakuan inisiatif terbaru yaitu perubahan maximum price movement pada pengembangan ETF di Indonesia. Ini seperti apa sih kira-kira nanti gambarannya dan kapan juga inisiatif ini akan mulai diberlakukan nih? Mengingat tadi angka-angka yang juga sudah sangat-sangat cukup baik dan positif begitu ya, seperti apa Pak? Ya, begini. Apabila dulu suatu dealer partisipan ingin atau pembeli ingin melakukan transaksi, apabila harga ETF itu Rp1.000, kenaikannya harus secara bertahap. Jadi dari 1.000 ke 1.010, 1.020, 1.030 ya. Nah ini sekarang dibuka. Jadi apabila memang ada bid and offer di atas misalnya langsung di 1.100 gitu atau 1.070 bisa langsung di hit. Sehingga lebih natural perdagangannya. Mirip-mirip dengan perdagangan di saham. Jadi aturan ini kapan? Aturan ini sudah mulai berlaku dan kita sudah lihat ada beberapa ETF atau dealer partisipan yang memanfaatkan kebijakan baru ini. Oke, nah kondisi saat ini nih, kondisi di tengah pandemi ini, seperti apa sih Bursa Efek Indonesia menyikapi transaksi perdagangan ETF di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini nih Pak Laksono begitu ya, dengan berbagai macam inisiatif yang diberikan atau yang sedang dilakukan, apakah dapat berdampak positif pada kondisi yang memang cukup volatile pada pasar modal di Indonesia nih Pak? Ya. Kita lihat tadi seperti saya bilang kenaikannya sudah baik ya, kita sudah lihat tren positif dan ETF ini sebenarnya cocok sekali untuk investor retail ya, karena kalau kita lihat di pasar-pasar yang lebih mature, yang lebih maju dari pasar Indonesia misalnya, banyak sekali investor retail yang membeli ETF, yang memperdagangkan ETF, sebagaimana layaknya mereka melakukan investasi di saham directly. So jadinya kita berharap dengan semakin maraknya transaksi retail yang terjadi di masa pandemi ini akan sangat juga membantu bagi transaksi ETF ini dan akan semakin populer. Hari ini kita lihat transaksi luar biasa mencapai 15 triliun ya nilainya ya. Jadi saya rasa kita mencapai inflection point ya, di mana baik dari segi ekonomi makro kita sudah mengalami lewat dari titik nadir, dari segi ketidakstabilan politik kita sudah, terutama di Amerika kita sudah lihat adanya perbaikan, sehingga kedepannya saya rasa ini adalah momentum yang tepat bagi kami untuk melakukan perubahan untuk memudahkan perdagangan ETF di pasar sekunder. Oke, ke depan nih Pak Laksono seperti apa dengan berbagai macam hal atau inisiatif yang diberikan begitu ya? Apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia nih ya untuk lebih mendukung lagi semakin banyaknya pelaku pasar ETF nih di Indonesia, akan seperti apa ke depan Pak Laksono? Untuk saat ini kita akan lihat dulu ya bagaimana dampak dari perubahan yang sudah kita lakukan ini, dan tentunya kemudian kita harus juga bersifat proaktif mengikuti perkembangan tren dari investor maupun perkembangan teknologi. Nanti akan kita lihat lagi hal-hal lain yang perlu kita perbaiki terkait untuk penggiatan transaksi ETF ini, terutama transaksi di pasar sekunder. Jadi tentunya kita tidak akan tinggal diam dan kita akan selalu memonitor perkembangan dari inovasi-inovasi yang kita lakukan dan juga perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya. Terima kasih. Baik, kita akan menunggu bersama seperti apa nanti perkembangan dari ETF sendiri, Exchange Traded Fund, begitu ya, salah satu produk juga dari Bursa Efek Indonesia untuk diversifikasi portofolio juga ke depan. Terima kasih atas waktunya, Bapak Laksono Widodo sudah memberikan atau meluangkan waktunya sebagai Direktur Perdagangan dan juga Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia sore hari ini sudah berdiskusi bersama dengan kami. Terima kasih Pak Laksono, terus jaga kesehatan selama sore. Dan usai jeda kami akan
Saudara, produk investasi reksadana sudah cukup awam bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, ada produk reksadana juga yang dijual di bursa, saudara, yaitu Exchange Traded Fund atau ETF. Nah, Bursa Efek Indonesia ini akan mengatur ulang jenjang perubahan harga atau maximum price movement. Nah, bagaimana sistemnya? Kita akan berbincang pagi ini dengan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia, Ignatius Denny Wicaksono. Selamat pagi, Pak Denny. Selamat pagi. Oke, Pak, sejauh apa sebenarnya masyarakat sudah mengenal ETF ini? Baik, Mbak. ETF memang sudah lama, Mbak, sebenarnya dari tahun 2007. Tapi memang perkembangan ETF ini baru kelihatan di 3 tahun terakhir ini. Kan kita lihat juga tahunnya sudah banyak sekarang, sudah mencapai 14 triliun. Jadi kita melihatnya sih, investor sudah cukup mengenal lah, Mbak, terkait produk ETF ini. Oke, kalau ngelihat data Pak Denny, saat negara lain cenderung stagnan jumlah produk ETF-nya, nah Indonesia ini malah naik sejak tahun 2017. Sebenarnya apa yang jadi daya tarik? Baik, Mbak. Jadi kalau kita boleh sharing juga nih, Mbak, ya, terkait ETF, mungkin ada beberapa juga yang nggak paham juga ETF. Ya, ETF ini kan sebenarnya cuma reksadana, tapi diperdagangkan di bursa. Mungkin agak bedanya karena kita ngomongin ETF itu kan bahasanya agak awam gitu ya. ETF seperti ETF padahal sebenarnya itu aja reksadana, tapi bisa diperdagangkan di bursa. Nah, karena itu ETF memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan reksadana. Yang pertama, ETF itu kita kompleksin, nya itu efisien karena dia langsung terdiversifikasi, tidak usah bingung mau beli saham apa, bisa langsung diversifikasi gitu ya. Yang kedua, transparan. Isi dari ETF itu bisa lihat setiap hari isinya. Kalau reksadana kan biasanya sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu dilihat dari fact sheet-nya gitu ya. Yang terakhir fleksibel, investor tinggal buka HP, buka online trading, tinggal beli deh dimanapun. Nah, itu salah satu keunggulan ETF. Kalau kita lihat di belahan dunia lain gitu ya, di pasar di mana ETF itu maju seperti di Amerika, di Jepang, ETF itu didorong dari peningkatan passive fund. Jadi, karena tadi portfolio itu dipublikasikan setiap hari, kan itu biasanya ETF itu merupakan passive fund yang menarik suatu indeks. Nah, kalau di Amerika, Mbak, itu untuk passive fund itu dari atas 50% dari market share untuk passive fund. Nah, kalau di Indonesia sendiri, gimana? Di Indonesia sendiri itu meningkat sebenarnya dari tahun 2016 itu baru 1%. Di tahun 2020 itu sekarang sudah 10% untuk passive fund-nya. Nah, kita lihat juga ETF animonya itu sangat luar biasa. Sampai didorong tadi. Demand dari orang yang, quote-unquote, saya cari saham yang bagus itu susah. Seperti mencari jarum-jarum jerami gitu ya. Kalau ETF kan, tipenya daripada nyari jarum-jarum jerami, beli aja jeraminya, tapi di harga yang sangat murah gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan bagaimana dengan kebijakan baru, Pak? Ini ada kebijakan maximum price movement. Apakah kebijakan ini bagaimana perubahannya dalam pembelian ETF ini nantinya? Nah, kalau kebijakan baru maximum price movement jadi ibaratnya gini, sekarang kan harga ETF sudah variasi. Jadi pada saat kita prediksi harganya masih rendah, dengan harga 300, 400. Ini kita batasi limitnya. Rp10, 410, 520 itu maksimal investasi tambahan. Nah, sekarang variasi itu sudah sangat banyak. Ada 1.000, ada yang 5.000. Nah, karena itu kita lepaslah maksimum price semua. Diharapkan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kuotasi dan partisipan yang berfungsi sebagai market maker dan juga kuotasi investor. Jadi, ketika harga ETF sudah naik, dia tidak perlu bikin kuotasi tambahan di bawah itu. Dia langsung memasukkan harga sesuai dengan harga yang tepat pada saat ini. Kurang lebih tujuannya itu, dan sudah diterapkan, Mbak, ya, untuk ini maksimum price movement. Oke, ini harapannya memang bisa meningkatkan investor nantinya. Tapi boleh singkat, Pak, seberapa banyak target dari BI ini bisa meningkatkan investor dengan adanya perubahan harga ini? Baik, kalau kita lihat sih harus komprehensif pengembangan. Jadi tidak hanya maksimum price movement, banyak strategi yang kita lakukan yang tujuannya ada di pertama meningkatkan produk dan jumlah yang tercatat. Yang kedua meningkatkan likuiditas yang ditutup pada Tuhan. Kita sudah sekarang yang nomor 1 di ASEAN dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Nah, dari NPM sendiri
dari beberapa sosialisasi yang saya lakukan terakhir terlihat juga peningkatan yang cukup luar biasa dari sisi sektor retail. Jadi sebelum pandemi rata-rata perdagangan di atas 1,3 miliar, setelah pandemi di pasar reguler sekunder rata-rata perdagangan bisa meningkat di angka 3 miliar. Ini cukup lumayan. Dan untuk UPM sendiri kita lihat sudah banyak yang memanfaatkan. Jadi bisa dilihat di online tradingnya, cari UPM-nya kita lihat sekarang bid ask sudah cukup tipis dan di harga yang terbaik gitu. Oke. Terima kasih Pak Ignatius Denny Wijaksono sudah menjelaskan pagi ini di Kompas Bisnis. Semoga tentu bisa ada peningkatan yang baik dalam ETF ini dengan adanya perubahan kebijakan harga. Terima kasih Pak Denny.